saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Sungguh sebuah kehormatan ya buat saya berada di tengah-tengah teman-teman peserta yang antusias banget dan juga bersama narasumber yang luar biasa yang nantinya akan memberikan kita sebuah ilmu wawasan yang berharga mengenai topik kali ini. Teman-teman, bersama kita hadir Kak Ibrahim, seorang dai yang hebat berasal dari Sragen, Jawa Tengah ya Kak. Sebelumnya Kak Ibrahim ini juga memiliki banyak sekali pengalaman ya teman-teman. Di antaranya sebagai ketua tim pengembangan bahasa Arab di PP Jabal Thorik, pengabdian sebagai musrif di PP Jabal Thorik, serta Kak Ibrahim ini juga berpengalaman sebagai pengajar tahfidz dan juga tahsin di MPD Panggung Selamat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Ibrahim atas kesediaan waktu dan ilmunya untuk berbagi dengan kita semua. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi dari narasumber, sejenak sebelum kita memasuki sesi pemaparan dari narasumber, saya ingin mengajak teman-teman semua buat merenung sejenak. Ya, begadang yang mungkin dianggap bagian dari gaya hidup modern atau bahkan tuntutan aktivitas, memiliki konsekuensi yang perlu kita pahami, terutama bagi generasi muda muslim yang memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan juga agama. Bahkan dalam kitab Alim Muta'alim pun dijelaskan bahwasanya seorang yang thalabul ilmi itu diusahakan sedikit tidurnya, gitu ya. Nah, di malam ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana sih realitas tren begadang ini terjadi di kalangan remaja muslim, apa aja kira-kira dampak negatifnya dari sudut pandangan fisik dan mental, dan lain-lain. Oke, tak lama-lama lagi ya teman-teman, mari kita dengarkan pemaparan yang penuh hikmah dari narasumber kita, Kak Ibrahim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya dan juga kepada operator, seluruh panitia dan juga serta seluruh peserta yang dapat hadir pada kesempatan malam hari ini. Ini teman-teman pesertanya dari berbagai macam, ada yang dari Maluku, dari Batam, NTT, Jawa, teman fakultas teman sendiri. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu at-ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda wa alaihi wallahu ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang tugasnya dikerjain H-1 atau bahkan H-6 jam sebelum deadline itu tiba ya. Bahkan ada yang H-setengah jam baru kerjain. Ya kalau kayak gini ujung-ujungnya biasanya begadang ya teman-teman, karena sering nunda-nunda. Next. Nah teman-teman, di sini ada studi kasus teman-teman. Jadi ada wanita berumur 21 tahun itu terkena stroke dan koma gara-gara begadang. Pakar mengingatkan bahayanya kurang tidur. Jadi teman-teman, sekarang itu memang banyak sekali teman-teman penyakit-penyakit yang berbahaya dan juga berat itu terjadi karena lifestyle yang buruk, gaya hidup yang buruk. Salah satunya yaitu karena bergadang. Itu kan salah satu lifestyle yang buruk. Jadi teman-teman, kan ada statement ya yang bilang bergadang itu sudah kayak tradisi sakral mahasiswa. Nah, benar ya teman-teman. Ya alasannya karena tugas lah, atau ada yang cuma nonton drakor 16 episode satu malam, apa sih namanya teman-teman, maraton ya. Nah itu, atau ada juga yang cuma ngopi-ngopi sama teman-teman, mabar dan sebagainya. Pokoknya banyak banget lah
alasan-alasan anak muda itu buat bergadang. Ya, mungkin sering terjadi di antara kita termasuk mungkin saya sendiri dan juga teman-teman banyak yang mengalami. Tapi teman-teman, pernah nggak sih teman-teman kita tuh mikir dan juga merenungi apa sih kata Islam soal begadang itu sendiri teman-teman? Dan secara medis dan juga dunia kesehatan, bergadang itu bener bikin kita makin produktif atau justru semakin merusak kesehatan kita teman-teman. Nah, malam ini teman-teman kita coba ngobrolin dan juga kita diskusiin bukan cuma masalah boleh atau enggaknya bergadang itu sendiri, tetapi kita juga akan insya Allah akan melihat apa dampaknya dan juga gimana sih caranya biar tidur kita ini bisa menjadi ibadah dan juga menjadi kebiasaan yang sehat. Jadi teman-teman siap-siap kita akan mulai bahas materi ini dengan santai, serius, ilmiah tapi islami. Baik teman-teman. Next, bergadang itu apa sih teman-teman? Jadi bergadang itu kebiasaan tidur larut malam atau nggak tidur sama sekali. Ya sama aja. Tidurnya larut malam atau bahkan yang paling parah tuh nggak tidur sama sekali. Itu biasanya buat orang-orang yang ini ya. Kalau mahasiswa jarang pasti siangnya kan ini harus kuliah jadi perlu tidur. Tapi mungkin tidur larut malam itu sih yang disebut bergadang. Next. Nah, jadi penyebab bergadang bagi tuh salah satunya ya akademik, nugas lah, ngejar deadline atau kerkom, laprak, belajar untuk ujian, banyak ya teman-teman. Next, sebelumnya, jadi salah satu penyebab bergadang juga yaitu gadget, sosial media. Ya biasa digunakan untuk scrolling kita kan, scrolling-scrolling TikTok sampai nggak sadar waktu. Kalau nggak main game online dan sebagainya gitulah. Kemudian juga penyebabnya yaitu salah satunya nongkrong. Eh, Ya sekedar ngopi, mabar sama teman-teman itu juga salah satu penyebab bergadang bagi mahasiswa itu sendiri. Kemudian ada yang punya contoh nggak nih? Bergadang. Maaf teman, sebentar. Maaf teman-teman ada pengumuman dari masjid. Mungkin kita ini dulu ya guys, tapi suaranya pecah. Maaf teman-teman, ini ada pengumuman dari masjid belakang saya nih teman-teman. Mungkin saya lanjutkan saja. Teman-teman ini suara saya terpecah sama suara pengumuman di masjid belakang nggak teman-teman? Tidak, Enggak, Kak. 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 Kalau gitu kita lanjut aja teman-teman. Jelas. Baik, Siap, Kak. ada yang punya contoh nggak? Contoh bergadang lain selain nugas, gadget, sama nongkrongnya teman-teman. Nulis laprak. Kak. Ada begadang itu contohnya overthinking. Oke, overthinking itu ya salah satunya ya overthinking sebabnya. Ya ini sering banget di kalangan Gen Z ya anak muda itu. Bergadang tuh kadang nggak cuma buat nugas, gadget apa nongkrong. Kadang cuma apa ya bengong ngeliatin atap-atap di kamar sambil ya mikirin mantan, gamon, ya gitulah guys anak Gen Z gitu. Alasan begitu ada aja gitu. Next, baik di sini bergadang dari POV kesehatan ya teman-teman. Next. Ini yang tadi Pak Bambang udah bahas ini. Next.
Baik, di sini jadi saya mengambil jurnal dan Sujarwo selaku Kepala Badan Layanan Klinik Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau ini menjelaskan beberapa efek bergadang yang buruk bagi kesehatan. Next. Baik, teman-teman. Jadi efek bergadang bagi kesehatan itu banyak banget, teman-teman. Di antaranya salah satunya yang pertama mudah lupa. Jadi kalau kita bergadang itu kan teman-teman, saraf di otak itu kan kalau kita tidur itu saraf di otak mengalami perbaikan atau regenerasi. Nah, ketika orang tuh bergadang, jadi saraf tuh waktunya perbaikan teman-teman, saraf di otak. Rusak. Jaringan akan cepat rusak dan sulit diperbaiki. Karena mau diperbaiki kita malah bergadang lagi. Akhirnya sel-sel itu tuh nggak jadi memperbaiki. Akhirnya apa? Ya fungsi otak terganggu ketika sel-sel di otak itu rusak atau error gitu. Efeknya apa? Kita akan mudah mengantuk, sering lupa atau sulit berkonsentrasi. Jadi buat teman-teman baik yang kuliah maupun kerja yang apa ya teman-teman istilahnya susah fokus. Kemudian kita introspeksi diri, ternyata kita ini sering bergadang. Oh, mungkin itu penyebabnya teman-teman. Kemudian efek bergadang yang selanjutnya itu penurunan imunitas. Baik teman-teman. Jadi di tubuh ini kan ada ini ya, sel-sel, organ-organ, molekul-molekul, dia tuh bekerja sama untuk melindungi tubuh dari dalam. Nah, tidur itu kan waktu recovery tubuh ya, untuk mengembalikan sel-sel atau molekul atau organ-organ yang rusak ketika tidur itu teman-teman. Jadi kalau kita kurang tidur atau sering bergadang, sel-sel yang rusak tadi kan diperbaiki. Akhirnya apa? Sel-sel yang gunanya untuk menangkal virus atau bakteri yang masuk ke tubuh itu jadi nggak bisa melakukan tugasnya, nggak bisa menangkal bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Makanya tubuh itu membuat imunnya turun, akhirnya lebih mudah infeksi dan juga infeksi bakteri dan juga virus. Kemudian next, ya ini sering banget ya, bergadang tuh dikait-kaitkan dengan obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, kenapa sih teman-teman kok bisa bergadang itu menyebabkan obesitas? Jadi teman-teman, bergadang itu apa ya teman-teman? Dia tuh merusak hormon utama, namanya grelin dan juga leptin. Jadi hormon grelin itu gampangnya teman-teman, dia tuh hormon lapar. Jadi ketika kita bergadang, hormonnya tuh kan error tuh, nggak stabil. Akhirnya apa? Hormon grelin itu meningkat. Artinya kita lebih mudah merasakan lapar. Itu dia makanya kalau kita bergadang teman-teman, kita kan makanya tiba-tiba kepikiran nih, pengen makan nasi goreng lah, apa segala macem lah. Ini karena itu hormon grelin itu nggak stabil. Akhirnya ya kita makan di malam hari itu cepat makan, cepat laparnya gitu. Dan juga hormon kenyangnya itu menurun. Jadi kita tuh susah ngerasa kenyang kalau sering bergadang karena hormonnya kan terganggu gitu, error teman-teman. Dan juga kenapa sih begadang itu bisa menyebabkan obesitas? Karena ini teman-teman ya, kalau misalkan kita mungkin alami sendiri ya atau teman-teman, kalau kita bergadang kadang kan misalnya kita bergadangnya ngapain deh, nongkrong atau nonton drakor atau apalah, itu biasanya kan kita kayak gabut gitu ya, masa cuma nonton doang gitu kan, masa cuma nongkrong. Nah biasanya kita akan apa namanya ngemil gitu kan. Nah akhirnya sambil kita yang berlemak yang berminyak itu obesitas ya, karena itu teman-teman mungkin kita sendiri ngerasain ya teman-teman, kalau lagi bergadang nemenin nongkrong beli snack atau lagi sendirian di kamar deh nugas beli cemilan biar gak gabut nih mulutnya. Nah kadang kita juga makan waktu bergadang itu bukan gara-gara lapar aja teman-teman, karena cuma gabut sih kadang, cuma biar rambutnya nggak kosong gitu loh, biar nemenin gitu. Makanya sering disebut eh, bergadang itu menyebabkan obesitas begitu teman-teman. Kemudian kenapa sih penyebabnya menyebabkan obesitas, yaitu kalau kita sering bergadang itu namanya ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh. Jadi itu tubuh itu punya apa ya teman-teman, punya sistemnya sendiri gitu loh. Misalkan sekarang waktunya makan, sekarang waktunya tidur. Itu imun tuh udah tubuh kita sudah bisa membaca karena Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa ya. Allah tuh udah menyeting tubuh kita tuh perfect sekali teman-teman. Jadi kalau kita misalkan kita nggak menyesuaikan apa yang harusnya menjadi hak tubuh kita, malam untuk tidur,
siang untuk bekerja dan sebagainya, itu yang terganggu adalah yang pertama metabolisme. Metabolisme kita akan terganggu. Efeknya apa kalau metabolisme terganggu? Yaitu pembakaran kalori, kalori di dalam tubuh itu melambat, yang harus bergadang metabolismenya nggak sehat gitulah istilahnya, akhirnya menumpuk menjadi lemak. Makanya lemaknya itu lebih banyak ketika apa ya teman-teman, ketika bergadang. Apalagi yang kita makan waktu malam itu yang berlemak, yang gulanya tinggi, yang berminyak. Wah itu teman-teman udah metabolismenya susah. Ini error, yang kita makan juga berlemak, akhirnya ya disimpan ke dalam lemak yang menyebabkan obesitas itu sendiri, teman-teman. Baik, next. Ya, kemudian ada penuaan dini. Ya, jadi kalau kita bergadang itu kita akan menghasilkan lebih banyak hormon kortisol atau hormon stres. Nah, kalau hormon kortisol ini udah muncul teman-teman, meningkat, apa sih efeknya? Efeknya yaitu eh, itu akan memecah dan merusak struktur kolagen dalam kulit. Nah, apa sih yang terjadi kalau kolagen dalam kulit atau dalam wajah itu hancur, teman-teman? Penyebabnya yaitu kita akan kulit kita akan menyebabkan kencang dan elastis. Sementara kalau kita bergadang itu kita akan memunculkan hormon yang merusak wajah, yaitu hormon kortisol, hormon stres. Dia akan merusak kolagen yang ada dalam wajah. Makanya kalau kita sering bergadang, efeknya kalau apa kolagennya udah rusak, kita akan kusam dan kering. Kemudian muncul garis-garis atau kerutan di wajah. Ya, kita kan masih mahasiswa ya, masih muda, atau ya namanya penuaan dini teman-teman. Mungkin kita umurnya masih muda, tapi orang lihat kayak udah tua gitu kan. Ya jangan sampai teman-teman, karena penyebabnya ini salah satunya bergadang. Jadi kan kita pasti pengen dong kelihatan looknya tuh fresh, ganteng, yang cewek cantik gitu kan. Nah, salah satu tipsnya yaitu tidur yang cukup. Supaya apa? Supaya hormon yang bernama kortisol ini tidak muncul merusak kolagen dalam wajah kita ketika kita bergadang. Nah, ini salah satu tips kecantikan dan juga tambahan buat kita semua yang mudah untuk diaplikasikan. Dan juga akan muncul lingkaran hitam di sekitar mata atau yang biasa disebut mata atau mata panda. Next. Ya, jadi efek bergadang selanjutnya yaitu depresi yang berlebihan. Baik, teman-teman, next. Di sini teman-teman ada jelas, ini panjang saya teman-teman. Jadi teman-teman di Universitas Stanford, California itu baru aja dia tuh ngelakuin riset teman-teman. Yaitu ngeriset dari 73.000 orang di Inggris, itu di riset ya teman-teman. Jadi peneliti di kelompok orang yang tidur tepat waktu, dan juga ada orang yang tidurnya bergadang atau sering tidur di atas jam 1 malam. Nah, ketika dicek hasil risetnya itu menyebutkan bahwasannya orang yang suka bergadang itu kesehatan mentalnya tuh rentan banget terganggu, dia akan lebih mudah. Jadi peneliti di sini namanya Jamie Lister, dosen dan juga peneliti di Universitas Stanford, California. Dia mengaku kaget ya sama dapatkan dari penelitian tersebut ya. Terus dia tuh bilang gini nih teman-teman ya, kami tidak menyangka hasilnya seperti itu. Kami bahkan menghabiskan waktu lebih dari setahun untuk berusaha menyangkal fakta tersebut. Tapi kita nggak menemukan penyangkalan fakta dari yang jadi tadi gitu teman-teman. Jadi memang teman-teman, bergadang itu menyebabkan kesehatan mental kita terganggu, yaitu apa? Kita lebih mudah merasa stres, emosi kita nggak stabil, kurang fokus, pokoknya masalah kesehatan mental kita itu terganggu gitu. Jadi ya ini juga relate banget ya sama kita ya. Misalkan kita malam nih, kan sendirian tuh malam tuh waktunya tenang kan. Kita buka TikTok.
nemu video sedih nih, nemu video FYP videonya sedih, akhirnya yang aslinya kita mau tidur kita jadi kepikiran, malah yang cewek itu kadang nangis kan, yang perempuan tuh dapat video sedih harusnya tidur malah nangis karena FYP-nya kayak gitu gitu kan, akhirnya nggak jadi tidur, akhirnya depresinya terganggu malah kepikiran, atau kadang yang apa, nggak ngapa-ngapain sih cuma dia tiba-tiba overthinking aja sama hari-harinya itu, dari pagi sampai sore dipikirin yang buruk-buruk gitu kan, akhirnya overthinking, akhirnya depresi, kesehatan mentalnya terganggu kalau begitu terus dilakukan. Begitu teman-teman. Kemudian next, ya bergadang kacamata agama. Next. Jadi teman-teman, Islam ini kan sangat menekankan keseimbangan antara aktivitas dunia dan akhirat. Jadi teman-teman, Islam itu kan sangat menekan sangat menekankan yang namanya hak dan juga kewajiban. Jadi contohnya tubuh kan memiliki hak. Hak tubuh yaitu diberi istirahat yang cukup. Tapi kita malah bergadang, berarti kita menyalahi aturan ada dalam. Jadi berarti hak atasmu. Haknya Tuhan apa atas kita? Yaitu kita sholat, menyembahnya, berdoa kepadanya, itu hak Tuhan ya. Kemudian kata Nabi, dirimu memiliki hak atasmu. Apa haknya diri kita terhadap kita sendiri? Yaitu diantaranya istirahat yang cukup. Tubuh kita butuh istirahat, butuh makanan yang cukup, bergizi, waktu istirahat yang cukup. Dan juga Nabi melanjutkan, keluargamu pun memiliki hak. Kalau kamu bapak, ayah, berarti kamu harus menafkahi istri dan anak. Wajib ya apa? Berikanlah kepada masing-masing haknya. Jadi hak kepada Tuhan, hak kepada tubuh, hak kepada keluarga itu kata Rasul tunaikanlah hak masing-masing gitu. Next teman-teman. Oh ya, sebelumnya dulu coba balik lagi. Nah teman-teman, di sini kan hadisnya riwayat Bukhari teman-teman. Ini mau sekedar informasi ya teman-teman. Jadi hadis riwayat Bukhari itu teman-teman, itu hadis yang derajatnya paling tinggi dalam Islam teman-teman. Jadi kan bagi teman-teman yang mendengar hadis riwayat Bukhari gitu, hadis ini yang akurat 100% itu kan Al-Quran. Nah hadis riwayat Bukhari ini istilahnya hadis paling akurat gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan hadis yang riwayatnya Imam Bukhari, hadis riwayat Bukhari, bisa dipastikan hadis itu akurat atau 99% itu dari Nabi SAW. Next. Ya, jadi begadang itu menyalahi kaidah fikih. Jadi teman-teman, dalam kaidah fikih itu ada namanya ad-darurul yuzal, atau bahaya itu wajib dihilangkan. Nah, kaidah ini juga sering dipakai sama teman-teman kesehatan masyarakat ya, yaitu kaidah preventif teman-teman, mencegah bahaya. Nah, ini kaidah ini diambil dari ayat dan hadis. Ayatnya yaitu wala tulqu biaidikum ila tahlukah, di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke efek buruk bergadang, bahaya bergadang bagi tubuh. Nah, kita nih malah menyalahi ayat tersebut dengan cara bergadang, berarti menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebiasaan teman-teman masuknya. Nah, ini menyalahi kaidah dalam fikih teman-teman. Dan kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, la dororo wa la diror, tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, tadi kita sudah membahas, mengetahui apa sih bahaya-bahaya bergadang bagi tubuh, apa yang membahayakan. Nah, kalau kita begadang berarti kita menyalahi kaidah-kaidah yang ada dalam Islam, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan juga apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Next. Uh, Kemudian yang ketiga,
Ya, begadang itu tidak disukai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyukai berbincang-bincang setelah sholat isya kecuali untuk hal-hal yang penting. Hadis riwayat Bukhari lagi teman-teman. Nah teman-teman, Nabi itu tidak menyukai bergadang di malam hari. Bahkan ada suatu asar yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu tidur setelah sholat isya teman-teman. Kalau nggak ada urusan penting ya teman-teman. Nabi itu keseringan tidur setelah sholat isya langsung tidur. Nah, nanti ada teman-teman yang bilang, aku sibuk kok, aku banyak kegiatan kok. Aku nih mahasiswa Kesmos loh, aku mahasiswa FK loh, aku sibuk punya kerjaan. Teman-teman mau tahu nggak? Nabi itu apa coba? Nabi itu pertama kepala negara, presiden kalau zaman sekarang ya. Nabi itu panglima perang. Kemudian Nabi itu juga pebisnis, pengusaha. Nabi punya bisnis, punya usaha. Kemudian Nabi itu istrinya banyak, teman-teman, anaknya banyak. Dan juga Nabi itu Rasul. Jadi ada apa sih namanya? Kewajiban untuk berdakwah. Nah, teman-teman yang ngerasa lebih dirinya sibuk akhirnya bergadang, teman-teman nih kepala negara kah? Atau teman-teman ini istrinya banyak kah? Atau teman-teman ini panglima perang? Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya bergadang itu kebanyakan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal ya teman-teman. Begitu teman-teman. Next, ya bergadang itu menyalahi mekanisme yang Allah tetapkan. Maksudnya apa teman-teman? Allah itu kan udah membuat apa sih namanya aturan tetap di muka bumi ini. Contohnya Allah memberi kaki untuk jalan, untuk lari, tangan untuk memegang, untuk makan. Kalau kita tuh melanggar apa yang udah Allah tetapkan gitu. Misalkan kita kakinya sehat nih, normal, alhamdulillah. Tapi kita malah makan menggunakan kaki misalkan. Atau kakinya normal, kita malah jalan menggunakan tangan, menggunakan kepala gitu. Atau sebaliknya, kita malah makan menggunakan kaki dan sebagainya. Kita balik-balik gitulah teman-teman. Itu kan berarti kita melanggar apa yang sudah mekanisme yang Allah tetapkan. Nah, teman-teman, dalam Al-Qur'an ini Allah menyebutkan, ini sebenarnya bukan surat An-Naba ya, teman-teman, di PPT ini surat An-Naba ayat 9-11. Yang benar ini surat Al-Furqan ayat 47, teman-teman. Di sini Allah berfirman, "Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'alan nahara nusyura." Yang artinya, dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Nah, teman-teman, Allah tuh udah menetapkan mekanisme dunia ini, teman-teman. Kalau malam itu untuk istirahat, untuk tidur, dan juga Allah melanjutkan wajalan naharon nusyuro, dan Allah menjadikan siang itu untuk bangkit dan berusaha. Jadi memang mekanisme yang Allah tetapkan untuk dunia berjalan ini, ya begitu teman-teman. Malam tuh Allah ciptakan gelap untuk tidur dan istirahat, dan siang itu untuk bangkit dan berusaha. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menyindir bahwasannya Allah menciptakan malam untuk tidur. Mekanisme yang Allah tetapkan untuk dunia ini, malam untuk tidur, siang untuk bekerja, untuk kegiatan. Jadi kalau kita malah di malam hari, siangnya malah tidur, itu berarti kita menyalahi mekanisme apa apa yang Allah tetapkan. Kemudian banyak sekali teman-teman ya, ayat-ayat dan juga hadis sangat banyak yang tidak bisa kita tampilkan satu-satu tentang tidur ini teman-teman. uh, jadi teman-teman, agama tidur ini kan bisa menjadi suatu ibadah ya teman-teman. Contohnya kita tidur untuk dalam rangka agar kita bisa belajar di siang hari, supaya kita bisa bangun sholat subuh dan sebagainya gitu teman-teman. Kemudian next, ya dari pandangan agama non-Islam itu juga ada ayat 1 Korintus ayatnya sekian, itu menyebutkan bahwasannya tubuh itu dianggap sebagai itu dianggap suatu ibadah. Kemudian dalam Hindu dan Buddha juga menekankan pentingnya keseimbangan fisik dan spiritual. Jadi singgung ya masalah
begadang ini teman-teman. Kemudian next. Oke, sekarang kita solusi menghindari bergadang. Jadi teman-teman, next is itu. Ya, jadi dari sudut pandang agama dulu ya. Solusi untuk tidak bergadang menurut apa pandangan agama Islam. Solusinya yang pertama yaitu meniatkan tidur itu sebagai ibadah. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tidur itu supaya kita termotivasi untuk tidur tepat waktu, kita tidur itu untuk diniatkan karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi bahkan amalan-amalan yang mubah sifatnya seperti makan, minum, tidur itu kan sifatnya mubah teman-teman, bukan wajib, bukan haram juga, mubah. Tapi itu bisa menjadi sebuah pahala jika kita meniatkan melakukan hal tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Contohnya, kita niat tidur nih, tidur biar aku bisa bangun sholat subuh, biar aku bisa bangun sholat malam, biar aku bisa menurut ini tidurnya insya Allah dinilai sebagai ibadah, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, supaya tidur ini menjadi motivasi dan juga suatu yaitu tidur sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi apa aja teman-teman tidur sesuai sunnah Nabi, yaitu tidur di awal malam, itu sunnah Nabi karena Nabi tidak menyukai bergadang, tidur menghadap ke kanan dan sebagainya. Jadi tidur itu ketika kita lakukan dengan syariat dan sunnah yang diajarkan Nabi, maka tidur itu akan menjadi ibadah, bukan cuma satu hal yang mubah yang biasa aja, tapi bahkan berubah menjadi suatu amalan baik yang akan kita panen di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, hindari bergadang tanpa keperluan syar'i. Ini sudah jelas ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita bergadang tuh ya cuma sekedar nongki atau maraton drakor lah. Itu sebenarnya bergadang tanpa keperluan yang ini ya, yang penting ya teman-teman. Itu sebaiknya dihindari karena tadi kan kita udah bahas nih dari aspek kesehatan, apa aja sih efek bergadang, dari aspek agama, apa aja sih ini kontrasnya dari agama ini. Nah, jadi Islam ini emang memakruhkan bergadang untuk hal-hal yang kurang penting. Kemudian yang keempat yaitu menjaga amanah waktu dan tanggung jawab. Jadi teman-teman, Allah berikan kita untuk menjaga tubuh. Kerja di sini kalau misalkan kita tidak menjalankan sesuai waktunya, kita bergadang, malah bergadang. Begitu teman-teman. Next, baik dari sudut pandang ilmiah aktif. Nah, ini maksudnya apa sih? Jadi kan misalkan buat yang alasannya karena belajar teman-teman nih, karena tugas. Kan bisa aja nih kita pulang kuliah nih ada jeda waktu sehari cuma ada mau cilas gitu. Aku nyicil lapak kan teman-teman. Jadi nggak mesti aku pengennya malam gitu. Sebenarnya bisa kita akan ngelapak di siang hari gitu atau nugas di siang hari. Tapi ya dan teman-teman sekalian untuk memanajemen waktu yang efektif. Mana sih yang harus diprioritaskan gitu biar nggak semuanya tugas numpuk di malam karena kafein ini mengganggu hormon tidur melatonin dan adenosin. Dia ini kafein itu mencegah hormon ini muncul ya, hormon rasa ngantuk ini muncul dicegah sama kafein. Akhirnya apa, hormon ini tidak muncul, akhirnya kita nggak ngerasa ngantuk gitu teman-teman, padahal waktunya tidur nih, udah malam, tapi kan kita minum kopi americano double sugar. Nah, sama aja teman-teman, itu mungkin akan menghambat respon tubuh kita untuk mengantuk gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya
terapkan kebiasaan tidur sehat, sleep hygiene. Itu apa teman-teman? Jadi tidur sehat itu contohnya misalkan kita tidur dalam kondisi gelap. Nah, ini juga akan merespon tubuh kita supaya kita cepat ngantuk. Kalau kita tidur eee, terang sekali gitu teman-teman, ada cahaya terang gitu. Itu kita akan emang kurang rileks, mata kita dan otak kita tuh nggak rileks, akhirnya kita akan tidur. Kemudian kita ada dalam kondisi tenang, nggak ada suara berisik-berisik, dan juga tidak membawa tugas ke tempat tidur. Kenapa? Kalau kita membawa tugas ke tempat tidur, kita nggak jadi tidur, kita malah mikirin tugas-tugas yang nampak nih di depan mata tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada olahraga ringan dan paparan sinar matahari pagi. Ya, itu sudah jelas teman-teman karena olahraga tuh memperbaiki sistem-sistem dan metabolisme tubuh. Jadi kita uh, bisa tidur tepat waktu di malam hari. Misalkan kita jogging nih, kan akhirnya lumayan capek nih, makanya malamnya tidur duluan gitu. Kemudian yang selanjutnya, tips selanjutnya yaitu mengelola stres akademik secara sehat. Maksudnya apa teman-teman? Ya kita ini kan hidup sosial kan, berkelompok gitu. Kita nggak usah mikirin akademik tuh secara sendiri dan secara ekstrim gitu teman-teman. Kita kan kalau punya masalah secara akademik, kita bisa konsultasi sama DPA, sama cutting, atau sama temen. Jangan terlalu, apa ya, teman-teman, ekstrim memikirkan tugas itu sendiri, teman-teman. Itu yang menyebabkan kita ini overthinking salah satunya sebelum tidur. Karena kita nggak bisa mengelola stres akademik secara sehat. Next. Ya, teman-teman, tubuh ini bukan mesin deadline. Ia punya hak, dan Islam memerintahkan kita untuk menunaikannya. Istirahat itu strategi, bukan kelemahan. Nah, teman-teman, jadi kalau ada teman yang tidurnya duluan gitu, habis sisa, emang udah kali kerjaan, dia tidur, diajak nongkrong nggak bisa. Jangan malah kita ejek teman-teman, ya lemah itu, tidur duluan gitu kan. Mau nggak nongkrong, lemah gitu kan. Jangan teman-teman, justru tidur cepat, istirahat itu strategi teman-teman. Bukan kelemahan. Orang yang tidur cepat justru dia tuh cerdas dan bertanggung jawab dari teman-teman. Bukannya malah diceng-cengin, diajakin nongkrong, "Ah, aku mau tidur." "Ah, lemah. Laki-laki kok nggak nongkrong," gitu. Jangan teman-teman. Sebenarnya yang benar itu seperti itu. Karena tubuh ini bukan mesin deadline teman-teman ya. Punya hak untuk tidur, untuk istirahat cukup, dan Islam memerintahkan kita untuk menunaikan hak-hak tersebut. Nggak kerasa teman-teman ya, kita sudah di ujung materi, ujung acara. Semoga selama webinar ini kita mendapatkan ilmu baru, atau bagi yang udah tahu nih, itu bisa menjadi pengingat buat kita semua, karena agama ini kan saling mengingatkan intinya teman-teman. Jadi misalkan ada yang bilang, kamu tuh harus bener dulu baru mengingatkan, baru menyampaikan. Sebenarnya salah teman-teman ya. Kita semua berhak untuk memberikan nasihat dan juga mengingatkan. Karena teman-teman, kalau misalkan nggak ada yang boleh memberi nasihat kecuali orang baik, orang-orang yang benar-benar suci, ini saya. Di dunia ini nggak ada yang menyampaikan nasihat kecuali Nabi selain Nabi Muhammad dong teman-teman. Jadi nggak usah nunggu kita baik dulu, nggak usah nunggu kita sempurna, suci dulu. Jadi kita berhak untuk menyampaikan nasihat dan juga mengingatkan kepada yang lain tentang kebaikan teman-teman. Ya teman-teman, kita kan udah sama-sama belajar nih, mengetahui bergadang itu nggak cuma soal kuat atau nggak kuat ya, tapi dampaknya apa sih buat tubuh, untuk fisik kita, dan juga dampaknya terhadap agama ini gitu kan. Dan Islamnya juga udah mengajarkan kita menjaga waktu dan juga kesehatan. Dan sains pun membuktikan hal tersebut. Jadi teman-teman, sains itu sangat selaras dengan agama ya teman-teman. Jadi kalau bisa mengkombinasikan agama dan juga sains atau kesehatan, itu combo yang sangat mengerikan teman-teman. Karena sains itu sangat sejalan dengan Al-Quran, dengan ajaran agama. Agama memerintahkan untuk tidur duluan, Nabi bahkan menyontohkan, karena Nabi itu kan role model teman-teman yang perlu kita ikuti. Nah itu mengingatkan kita supaya tidak bergadang. Ternyata dalam sains, ilmu kesehatan zaman sekarang modern membuktikan bahwasannya apa yang agamanya ajarkan ternyata benar. Bergadang memiliki banyak efek-efek samping, banyak efek-efek yang berbahaya bagi tubuh gitu teman-teman. Teman-teman, ingat, tidur
tepat waktu itu bukan tanda malas, tapi tanda kamu itu cerdas dan juga waras. Begitu teman-teman. Bukan kalau kita tidur cepat tuh bukan tanda kita malas, bukan karena kita tanda mager, tapi karena kita tuh justru cerdas dan waras. Kita bisa menempatkan waktu sesuatu tuh waktu yang benar gitu teman-teman. Eh, jadi teman-teman, eh, mulai malam ini coba yuk kita usaha ya, saya dan teman-teman sekalian untuk tidak bergadang, untuk meniatkan tidur dan juga untuk memperbaiki kesehatan kita, untuk menjaga kesehatan kita, kita yaitu tubuh dari teman-teman. Dititipkan Allah supaya kita jaga gitu. Nah, jadi mungkin saya akan rangkum sedikit teman-teman. Yang tadi tidur sebagai ibadah. Ini mungkin teman-teman uh, ada yang belum memahami gitu ya. Kenapa sih kok tidur itu bisa dibilang ibadah gitu ya teman-teman. Nggak percaya gitu loh, masa cuma tidur doang ibadah gitu. Nah teman-teman, ada salah satu tokoh agama yang bilang gini, apa, di zaman sekarang itu tidur tuh bahkan bisa menjadi ibadah teman-teman. Karena misalkan nih, di zaman sekarang apalagi di kalangan mahasiswa, Jogja lagi, itu godaannya sangat berat teman-teman ya. Kadang malam tuh ada yang ngajak, guys ayo kita clubbing misalkan, astagfirullahaladzim misalkan. Terus kita tidur. Nah itu kan berarti kita tidur untuk mencegah kemaksiatan. Nah teman-teman, mencegah kemaksiatan itu suatu ibadah juga teman-teman. Jadi kalau kita meninggalkan maksiat, nah itu termasuk ibadah, dicatat sebagai amal kebaikan. Jadi kalau misalkan kita tidur dalam rangka untuk meninggalkan hal-hal yang maksiat, berbau keharaman, misalnya kita tidur, ini kalau aku bergadang aku mungkin nih dukung nih, aku mungkin kelabing nih, tidur aja nah ini tidur yang dinyatakan sebagai ibadah karena kita tidur untuk mencegah apa teman-teman, kemaksiatan yang lain, suatu keharaman. Jadi di zaman sekarang ini bahkan tidur itu bisa menjadi sebuah ibadah jika kita niatkan uh, seperti itu teman-teman. Kemudian next ya sudah selesai teman-teman ya. Mohon maaf jika saya betul datangnya dari saya pribadi dan juga saya Tony Rojim, dan apabila ada benarnya maka itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, terima kasih yang sudah hadir, baik itu uh, panitia dan juga peserta yang lain. Kemudian mohon maaf kita selesaikan dan saya kembalikan kepada MC dan juga moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Ibrahim atas sharing ilmunya. Sangat bermanfaat sekali ya teman-teman, bahwasanya tadi sudah dijelaskan mulai dari alasan kenapa kita nggak boleh begadang, efeknya begadang, sampai solusi dari begadang itu sendiri. Nah, kira-kira dari teman-teman apakah ada yang masih menjadi apa ya, yang menghantui? Kira-kira ada pertanyaan nggak buat Kak Ibrahim dari teman-teman gitu? Monggo silakan teman-teman, mumpung Izin masih ada waktu tanya. 10 menit. Oke, silakan Kak Adrian. Mungkin apa ya, penjelasan sebelumnya itu mungkin udah dijelasin sama Kak Ibrahim. Karena berhubung saya juga ketelat maksudnya, izin bertanya Kak Ibrahim, menurut Anda gimana, maksudnya pendapat Anda terkait orang-orang yang apa ya, yang bekerja keras sampai larut malam untuk menghidupi keluarganya? Karena seperti yang Kak Ibrahim bilang tadi itu, bahwa begadang itu sangat apa ya, sangat dilarang lah oleh agama. Nah, gimana kalau konteksnya itu ketika seorang ayah nih sampai begadang, rela-rela begadang itu untuk mencari nafkah untuk keluarganya gitu. Terima kasih. Baik,
Langsung dijawab ini kakak moderator. Iya, silakan Kak. Oh, baik. Jadi tadi saudara yang bertanya gimana sih kalau kita bergadang itu karena kita tuh bekerja, mungkin kita menghidupi keluarga, akhirnya kita bergadang sampai larut malam untuk bekerja lembur gitulah bahasanya. Jadi gini teman-teman, jadi dalam Islam itu ada sebuah kaidah besar namanya uh, akhafud doroin atau mengambil kemudorotan yang paling ringan. Begini teman-teman, saya coba kasih analogi sebentar ya teman-teman, kasih analogi sedikit. Jadi misalkan uh, analogi kita harus mengambil mudarat yang paling ringan. Contohnya misalkan ada ibu nih ingin melahirkan dan kemudian dokter bilang, Bu, ini cuma bisa satu yang diselamatkan. Kalau bayinya diselamatkan, ibunya nggak bisa diselamatkan, artinya meninggal, atau misalkan ibunya diselamatkan tapi anaknya meninggal. Nah, gimana dong solusinya? Jadi dalam Islam tuh diajarkan untuk mengambil mudarat yang paling ringan. Akhirnya mana yang kita selamatkan? Ya ibunya, karena kalau ibunya meninggal, ibunya kan udah punya anak-anak sebelumnya, udah punya tanggungan suami dan sebagainya, punya pekerjaan mungkin. Dan kalau misalkan anaknya meninggal, ya cuma satu anak itu yang meninggal gitu teman-teman. Jadi kita emang di dalam Islam tuh ada dalam fikih tinggi ya, fikih kubro tuh ada kaidah namanya akhafud dororain. Jadi kita memilih kan ada dua mudorot nih, ada sesuatu yang dilarang dua misalkan. Jadi kita pilih yang paling ringan mudorotnya, begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan apa namanya kan bergadang itu sesuatu yang makruh dilarang. Sementara tidak menghidupi keluarga atau tidak menafkahi keluarga itu hukumnya apa teman-teman? Haram kan? Jadi apabila kemakruhan, bergadang itu kan makruh, artinya dibenci, tidak sampai ke kasta haram. Sedangkan tidak menafkahi keluarga itu mencapai derajat keharaman atau suatu dosa besar. Jadi apabila suatu yang makruh, hanya makruh dibenci saja, kemudian ketemu dengan haram. Kalau nggak bekerja, haram. Maka jelas kita mengambil yang bergadang. Karena kalau kita tidak bekerja, maka dosa kita akan semakin besar, akan lebih besar. Karena baik mungkin bisa menjawab. Allahu a'lam bishawab. Oke. Udah terjawab ya Kak Adrian ya? Masih ada waktu 5 menit lagi teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan teman-teman yang masih ingin bertanya, mumpung masih ada kesempatan diskusi bareng Kak Ibrahim, dipersilakan. Oke, ada yang angkat tangan dari Kak Arya Wijaksana, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya ya, Kak Ibrahim. Tadi kan kalau dari sudut pandang Islam ya, bahwa dikatakan tadi kalau di ajaran Islam, dikatakan bahwa kita nggak boleh begadang karena Allah menciptakan malam untuk istirahat dan siang untuk bangkit atau berjuang. Nah, jadi kalau dari segi kesehatan tadi kan, kalau misalnya kita begadang terus, efeknya itu banyak. Tadi seperti penuaan, munculnya hormon kortisol, dan jadi pikun. Nah, saya nih sebagai Gen Z contohnya kan, saya ini sering begadang nih Kak. Nah, saya sering begadang, ngerjain tugas, bla bla bla. Ya, seperti yang Kakak katakan tadi. Nah, apakah tidur saya yang kurang tersebut bisa diganti dengan tidur siang? Apakah efek recovery-nya sama dengan tidur malam? Apakah efeknya beda? Terima kasih Kak. Baik, izin menjawab ya, saudara. Jadi teman-teman tidur siang itu sebenarnya disebutkan juga ya diajarkan dalam Islam biasa disebut namanya qailullah atau tidur siang sejenak. Itu tidur siang itu buat apa sih teman-teman? Tidur siang kan sejenak dan itu uh, dalam berbagai jurnal itu disebutkan tidur siang tuh untuk membantu meningkatkan fokus dan untuk
mengistirahatkan otak sebentar. Tapi tidur siang itu tidak bisa untuk menggantikan tidur malam. Karena kenapa? Karena tubuh itu udah tahu ya teman-teman. Waktu recovery tubuh. Recovery itu apa sih teman-teman? Untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, hormon-hormon yang rusak itu di malam hari teman-teman. Jadi waktu recovery itu hanya terjadi di malam hari. Jadi kalau misalkan kita tidur siang deh untuk menggantikan tidur malam, itu tidak bisa menggantikan sepenuhnya karena tubuh ini emang cerdas sekali ya teman-teman, udah disetting sedemikian rupa, tahu mana siang mana malam, kapan dia harus recovery, begitu teman-teman. Dan kemudian uh, tidur siang itu memiliki efek apabila dilakukan berlebihan teman-teman. Kalau misalkan kita tidur siang berlebihan, itu berbagai jurnal itu menyebutkan memiliki efek samping. Kalau misalkan kita tidur di siang hari terlalu lama, kita akhirnya gantiin malam nih, itu akan muncul efek-efek masalah baru teman-teman. Misalkan teman-teman mungkin mengalami gitu ya, kalau misalkan kita tidur siangnya kelamaan sampai malam gitu, bahkan sampai sore, bangun-bangun pusing, keder gitu ya teman-teman. Karena memang menurut jurnal-jurnal yang ada, tidur siang berlebihan itu dapat menimbulkan masalah-masalah baru. Jadi kesimpulannya, tidur siang sebagai waktu untuk mengistirahatkan otak sebentar, atau dalam Islam juga disebut qailullah, begitu saudara. Terima kasih, semoga menjawab. Allahu alam. Baik, terima kasih Ibrahim. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Ibrahim atas sharing ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Sangat jelas sekali ya teman-teman, dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah aktif bertanya. Semoga apa yang kita lakukan di malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Dan kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam acara ini. Ya mungkin dari perkataan saya juga ada yang salah. Mungkin bisa saya akhiri. Nuhun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Teman-teman yang belum logout, boleh izin kita foto bareng nggak di screenshot gitu? Boleh Kak. Boleh on cam dong. Oke, sorry ya, udah ditutup baru minta foto. Mungkin share screen-nya udah bisa ditutup dulu Kak, kakak operator. Oke. Mulai Kak. 1, 2, 3. Boleh lagi? Yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas.